man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa syahral qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun anda berada, shaimin, shaimat yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada tahun ini kita masih dipertemukan oleh Allah kembali dengan bulan suci Ramadan. Berapa banyak saudara-saudara kita, berapa banyak ayah dan ibunda kita, berapa banyak kakek dan nenek kita, mereka tidak berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini dikarenakan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Bersyukur kita dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang membawa kita dari alam kegelapan dan alam jahiliyah sehingga menuju alam terang menerang dan alam ilmiah, yakni Islam wal iman. Semoga kita semua bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sangat menyayangi umatnya. Saking sayangnya beliau kepada umatnya, ketika beliau menjelang wafat, beliau berpesan kepada umatnya agar menjaga salat. Bahkan pesan ini beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Kasih sayang Rasulullah SAW ada kalanya berupa peringatan beliau kepada kita. Maka pada satu kesempatan beliau mengingatkan kita semua. Ragima an purjulin zukirtu indahu walam yusalli alayya. Wa ragima an purjulin dakhala alaihi Ramadan summan salahu qabla ayyughfar lahu. Wa ragima an purjulin adraka indahu abahul kibara walam yudkhilahul jannah. Alangkah ruginya seseorang yang mana disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sampingnya namun ia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Alangkah ruginya seseorang yang mendapati di bulan Ramadan namun ia tidak mendapati ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut. Alangkah ruginya seseorang yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut namun ia enggan berbakti kepada orang tua sehingga ia tidak masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya ada 3 golongan manusia yang mengalami kerugian besar. Siapakah dia? Yang pertama yaitu orang yang mendengar nama Rasulullah SAW disebutkan, namun ia tidak bersalawat kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah ibadah yang berpahala besar. Maka merugilah seseorang yang tidak bersalawat kepada Rasulullah ketika disebut nama beliau. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang kategori pelit yaitu orang yang enggan membaca salawat kepada Rasulullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Al-bakhilu alladhi man zukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit yaitu orang yang yaitu orang yang ketika nama Rasulullah SAW disebutkan, namun ia enggan bersolawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu orang yang mendapati Ramadan, kemudian sampai Ramadan berakhir dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapati Ramadan itu adalah kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya di bulan Ramadan banyak amal-amalan yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa, salat tarawih, dan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai salat tarawih, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah. Yang berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar mengharap karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah bagi orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi usia lanjut, namun ia enggan berbakti kepada orang tua sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbakti kepada orang tua wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat.
Sebaliknya, durhaka kepada orang tua termasuk kategori dosa besar. Banyak dalam ayat Al-Quran termasuk perintah untuk berbakti kepada orang tua. Di dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bisay'an wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa bizil qurba wal jaril junubi was sahbi bil jambi wa abdis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadalah kamu kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya kepada suatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, orang-orang miskin, anak-anak yatim, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan yang membanggakan diri. Berbakti kepada orang tua adalah bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka amat merugi dan celaka bagi orang yang diberi kesempatan berbakti kepada orang tua namun ia tidak melakukannya, sehingga ia tidak dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah 3 golongan manusia yang mengalami kerugian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari 3 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang saya dapat sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.